Lebih lanjut soal pencarian pelaku penculikan akan kami tanyakan langsung ke Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin. Selamat petang Pak Kapolres. Selamat petang Mbak Andre, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Komarudin, jadi sudah masuk dalam daftar pencarian orang DPO, sudah ada titik terangnya di manakah pelaku ini? Betul Mbak Andre, dapat kami laporkan pada kesempatan ini bahwa sejak kami menetapkan terduga pelaku penculikan sebagai DPO atau masuk dalam daftar DPO per tanggal 30 Desember yang lalu atau tepatnya hari Jumat yang lalu, saat ini tim kembali lebih intensif ya untuk menyisir tempat-tempat yang memang diduga menjadi kebiasaan pelaku, termasuk juga kita juga intens berkomunikasi dengan keluarganya yang memang berdasarkan pengakuan terakhir bahwa sejak keluar dari menjalani hukuman tahun yang lalu, yang bersangkutan memang tidak pernah ada komunikasi lagi dengan keluarga. Pun demikian, dari beberapa informasi yang kami dapatkan bahwa keseharian Paus sering berada di wilayah sawah besar, termasuk juga beberapa titik-titik lain yang sempat terlihat oleh teman-teman seprofesi. Kita juga terus menggali keterangan informasi terkait dengan keberadaan. Tapi Nah, terduga tentunya pelaku dengan ini masih di Jakarta ya Pak? kemungkinan besar masih di Jakarta. Namun tentunya dengan informasi, data, serta foto yang telah kami sebarkan, kami juga bisa mendapatkan masukan informasi dari masyarakat terkait dengan keberadaan yang bersangkutan. Apa kesulitan dari polisi menemukan terduga pelaku ini Pak Komarudin? Yang pertama bahwa berawal dari laporan ini kami terima, di mana orang tua menyampaikan bahwa anaknya yang belum pulang. Kemudian sesuai dengan prosedur, kami menyebarkan kepada seluruh jajaran melalui operator terkait dengan ada anak yang belum kembali, dengan ciri-ciri sebagaimana yang disampaikan oleh orang tua. Selanjutnya per tanggal 12 atau 13 Desember kami baru mendapatkan potongan ataupun rekaman CCTV bahwa ternyata korban dibawa oleh terduga pelaku menggunakan bajai. Nah, dari sanalah kita terus menggali dengan langkah mengidentifikasi siapa sesungguhnya terduga pelaku ini. Mengingat informasi yang kami dapatkan dari orang tua hanya sebatas nama, yakni Yudi. Kemudian setelah kami kembangkan ke kelompok-kelompok pengumpul barang bekas, memang juga mengetahui dengan ciri-ciri gerobak yang digunakan itu namanya Herman. Jadi Nah, kemudian kesulitannya juga karena mengubah-ubah nama, kerap kali berganti nama. betul, dari nama-nama yang kita peroleh bahkan terakhir dengan keluarga terduga pelaku di lingkungan sekitar dikenal dengan nama Jeki. Oh, Nah, barulah kami mengetahui identitas yang sebenarnya setelah kami mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan pernah diamankan di RW 5 Pademangan ya, terkait dengan dugaan penggelapan motor. Dan di sana kami temukan KTP-nya, itulah identitas asli yang kami telusuri hingga datanya bisa kita sebarkan sampai dengan saat ini. dan yang paling Kemudian, dan yang paling mencengangkan Pak Kapolres ini adalah pernah residivis ya dengan kasus pencabulan anak, penipuan. betul, informasi itu kami dapatkan juga dari keluarga terduga pelaku, di mana keluarga terduga pelaku menyampaikan bahwa sebelumnya yang bersangkutan pernah diamankan atau menjalani hukuman terkait dengan dugaan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Kemudian kami sisir kembali, kami cek ke Polres Jakarta Utara betul datanya ada, kemudian juga di Pengadilan Jakarta Utara juga betul, termasuk juga putusan ataupun proses menjalani hukuman yang dilakukan di LP di Bandung. Dan korban ini tadi ibu korban ini betul-betul yakin bahwa dialah yang kemudian berapa kali datang ke warung mengajak ngobrol. Artinya ini sudah betul-betul direncanakan ya sama terduga pelaku ini, Pak Kapolres. Betul Mbak Andre, jadi untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai DPO, keyakinan penyidik tentunya harus didasari oleh keterangan para saksi, di mana para saksi juga termasuk orang tua kami BAP kembali dengan memperlihatkan foto-foto yang kami temukan untuk meyakinkan apakah benar ini orang. Setelah para saksi meyakini bahwa itu adalah pelakunya, maka kita terbitkan DPO.
Pak Kapolres, ada kemungkinan nggak sih bahwa terduga pelaku dan korban Malika ini adanya justru di sekitaran Jakarta Utara? Tidak menutup kemungkinan terduga pelaku beserta korban bisa di mana saja, Pak. Mungkin tidak jauh juga bisa, mengingat kami juga mempelajari keseharian. Terlebih lagi dengan catatan bahwa yang bersangkutan tidak punya pekerjaan tetap, untuk bertahan hidup juga mungkin harus menjual barang bekas dan lain sebagainya. Jadi dimungkinkan memang tidak punya dana yang cukup untuk pergi jauh. Sampai keluar Nah begitu inilah, ya? mudah-mudahan harapan kami seperti itu, Pak. Jadi kami juga sangat berharap bantuan informasi dari masyarakat yang melihat Oke. orang dengan ciri-ciri seperti itu bisa menyampaikan kepada kami. Pak Kapolres, terakhir dari di online saya lihat ada tertera juga nomor telepon ya jika ada orang yang melihat terduga pelaku ini. Sudah adakah telepon mungkin yang kira-kira menyasar di mana terduga pelaku ada? Sampai saat ini belum, Mbak. Kebetulan nomor tersebut kami pegang langsung, ya, nomor pengaduan Kapolres Jakarta Pusat. Sampai saat ini memang belum ada informasi, hanya banyak yang masuk hanya menyampaikan harapan dan doa kepada kami, dan ini tentu juga harapan kita bersama, sehingga kita bisa segera mengungkap. Yang terpenting adalah selain dari kita mengamankan ataupun menangkap pelaku, tentu harapan kita bersama bahwa adinda kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Harapan juga menjadi besar bagi kita agar polisi segera dapat menemukan terduga Amin. pelaku penculikan Malika yang juga merupakan residivis kasus pencabulan anak. Terima kasih Kapolres Jakarta Amin, amin. Pusat Kombes Komarudin sudah berbagi informasi di Kompas Petang.